Halo Sobat Prestasi, perkenalkan saya Kurniawan Hidayat selaku moderator yang akan memandu acara sosialisasi bidang kebumian Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi jenjang SMA-MA tahun 2023 kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Sobat Prestasi yang sudah berhasil lolos ke tingkat provinsi. Tetap semangat dan terus berjuang karena perjalanan kita masih sangat jauh nih. Untuk itu, pada sosialisasi kali ini, sudah bersama dengan kita perwakilan Dewan Juri Bidang Kebumian, yaitu ada Bapak Dr. Hendra Amija dan Bapak Dr. Ihsan Ibrahim. Apa kabar Bapak? Salam sehat. Salam sehat, baik. Sepertinya sudah siap nih untuk menyampaikan informasi kepada Sobat Prestasi sekalian. Baik, sebelumnya saya ingatkan kepada sobat prestasi sekalian untuk mempersiapkan terlebih dahulu kertas dan penanya sebagai catatan agar tidak lupa nih. Untuk itu, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari langsung saja kita mulai sosialisasi bidang kebumian Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi jenjang SMA-MA tahun 2023. Kepada Bapak Hendra dan Bapak Ihsan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, tim pembina, ya, untuk melakukan sosialisasi atau memberikan beberapa informasi terkait teknis pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian untuk seleksi tingkat provinsi. Ya. Saya ucapkan selamat kepada semua siswa yang sudah berhasil lolos kemarin. Seleksi tingkat kabupaten sudah selesai dan sudah berhasil menyelesaikan segala macam tes dengan baik, sehingga pada kesempatan ini akan mengikuti seleksi tingkat provinsi. Jadi pada kesempatan ini nanti kami akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui. Yang pertama adalah hal-hal apa saja yang menjadi concern begitulah ya, atau menjadi yang harus diperhatikan di dalam mempersiapkan diri nanti untuk ke seleksi, mengikuti seleksi tingkat provinsi, dan juga tentunya hal-hal teknis nanti juga akan disampaikan terkait dengan masalah jenis soal dan bagaimana pekerjaannya, terutama yang berhubungan dengan operasional menggunakan sistem yang sudah disiapkan untuk tes secara online. Nah, nanti hal itu akan disampaikan oleh Pak Iksan. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa item yang nanti silahkan para peserta semua, atau ini siswa-siswa semua bisa memahami dan bisa merenungkan ya, sehingga nanti apa yang dipersiapkan itu bisa lebih baik lagi. Baik, kita mulai. Jadi saya akan menyampaikan apa yang diinginkan pada Olimpiade Sains Nasional. Tentunya kalau Olimpiade Sains Nasional, kami semua akan mengacu pada statuta atau kepada aturan-aturan, regulasi-regulasi yang terdapat pada Olimpiade internasionalnya ya. Dalam hal ini untuk ilmu kebumian, itu kita memiliki ajang kompetisi internasionalnya, International Earth Science Olympiad.
atau ISO, dikenal sebagai ISO. Nah, statuta ataupun regulasi, aturan, tuntutan apa ya dalam hal kemampuan begitulah ya, yang harus dipenuhi tentunya nanti itu akan diturunkan ke OSN, baik itu di tingkat nasional, provinsi, ataupun sampai yang di tingkat kabupaten kota. Ya. Nah, tentunya dengan disesuaikan, ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan level masing-masing. Nah, Anda kemarin semua sudah melampaui seleksi tingkat kabupaten kota, itu istilahnya level yang paling sederhana lah ya, atau yang paling simple dalam kerangka urutan silabus, materi-materi silabus yang dipakai itu kemarin untuk soal-soal di dalam seleksi kabupaten kota kemarin itu pada posisi atau pada level yang ya sederhana gitu ya, simple. Nah, tentunya nanti Anda akan mengikuti seleksi tingkat provinsi yang tingkat kesulitannya tentunya akan naik sedikit. Nah, begitu seterusnya sampai tingkat nasional, tentunya nanti kalau berlanjut sampai ke tingkat internasional. Nah, sebenarnya apa yang dibutuhkan ya? Pengetahuan apa atau dasar-dasar kemampuan apa yang dibutuhkan untuk menuju kepada kemampuan di tingkat internasional. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, walaupun Anda itu masih atau sedang mengikuti seleksi tingkat provinsi, tetapi di situ disebutkan skill and ability itu ya. Skill and ability itu tentunya juga sudah diperlukan sesuai dengan apa yang diharapkan di ISO, tetapi kita sesuaikan tadi, kembali kita sesuaikan ini pada tingkat yang mana ini, tingkat seleksi yang mana. Nah, kalau kita baca ini ada banyak, tapi tentunya nanti saya sampaikan saya sampaikan secara umum saja ya. Nah, kalau kita bicara earth science itu tentunya basisnya adalah yang pertama geologi, subbidang atau keilmuan geologi, kemudian didukung dengan ke bidang-bidang lain, subbidang yang lain, meteorologi, kemudian oceanografi, kemudian juga astronomi atau planetary science. Nah, kemudian kalau dirinci, ya, yang pertama adalah mampu untuk mengetahui fenomena geosferik atau fenomena yang terjadi di bumi itu ya. Yang paling dasar adalah mengetahui mengenai rock cycle, nah, siklus batuan ini harus bisa ini. Batuan sedimen, batuan beku, batuan metamorf, dan siklusnya. Ya, itu yang paling dasar. Nah, untuk mendukung itu tentunya ada kemampuan untuk melihat proses-proses itu secara siklis itu diperlukan sebagai suatu siklus di dalam sistem bumi begitu ya. Karena kita tahu sistem bumi ini prinsipnya semua material ya bersiklus gitu ya. Tadi yang saya sampaikan paling dasar misalnya siklus batuan begitu. Batuan sedimen menjadi batuan metamorf, nanti kemudian menjadi batuan beku lagi dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kemudian material-material yang lain juga bersiklus ya kan. Misalnya air, siklus air dari pembentukan awan, kemudian hujan, kemudian jatuh ke permukaan bumi, menjadi sungai, turun ke laut, dan seterusnya itu juga bersiklus.
Nah, kemampuan untuk melihat sistem siklus material ini harus menjadi dasar untuk memahami bagaimana semua material atau proses-proses yang ada di bumi itu berinteraksi dan juga nanti tentunya akan menghasilkan proses yang lain, terus kemudian itu juga akan menghasilkan bentuk-bentuk materi yang lain dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Ya. Nah, kemudian kemampuan yang lain yang juga diperlukan adalah identify, ya, dapat mengidentifikasi, dapat mendeskripsi di dalam sistem itu apa saja komponen-komponennya. Ya. Nah, ini harus mampu untuk mendeskripsi, mengkarakterisasi dalam kerangka ukuran, rate, ya, rate terus kemudian kompleksitasnya seperti apa. Nah, ini Anda harus mampu mengidentifikasi. Misalnya tadi yang air misalnya. Nah, ini kalau hujan misalnya jatuh, nah ini hujannya lebat, hujannya ringan, ini gerimis saja. Ini rate-nya berapa, ini tingkat curah hujannya misalnya seperti itu. Itu kan menunjukkan rate, ya. Nah, terus kemudian tadi yang saya sampaikan kompleksitasnya, nanti dia akan masuk ke tanah, kemudian nanti menjadi air tanah, tersimpan di dalam aquifer dan lain sebagainya. Nah, itu semua suatu siklus yang Anda harus mampu untuk melihat komponen-komponen itu satu persatu dan juga mengkarakterisasi dalam ini tadi size-nya, rate-nya bagaimana, dan segala macam hal yang kompleksitasnya seperti itu, ya. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian untuk memahami siklus itu kita harus mampu berpikir secara sistematis, ya. Karena semua proses itu tadi saling terkait, ya. Ada interaksi satu dengan lain, itu berinteraksi tidak terpisah, bukan hal yang terpisah atau yang tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidak seperti itu. Kalau di bumi, ya, kalau kita bicara material atau proses yang ada di bumi itu semua terikat, ya, tergantung satu dengan yang lainnya sebagai sebuah sistem. Tadi misalnya air tadi, ya, siklus air. Terus kemudian, nah ini Anda harus mampu berpikir secara sistemik tadi, ya. Misalnya hujan tadi, terus kemudian masuk ke dalam tanah atau batuan, masuk ke dalam tanah atau batuan, terus kemudian menjadi air tanah. Nah, ini kan secara proses bagaimana dia masuk ke dalam tanah dan kemudian menjadi air tanah, itu pasti berinteraksi dengan sistem yang lain, gitu. Interaksi antar komponen dalam satu sistem itu ataupun juga berinteraksi dengan sistem yang lain. Nah, ini hubungannya dengan poin nomor 5 itu. Interaksi among the component of specific system. Dan juga nomor 6 ini intinya kurang lebihnya kalau disederhanakan mirip-mirip saja, ya. Identify a specific system, a cyclic circular system. Nah, ini tadi interaksi satu dengan yang lain. Tadi saya cerita mengenai air. Nah, dia tidak terlepas dengan sistem yang lain, misalnya sistem tanah atau batuan, ya.
ini dia airnya masuk ke batuan yang apa ya? Yang karakteristiknya seperti apa? Nah, ini kan berarti apa? Eh, bagaimana si air itu berproses itu juga melibatkan material-material yang lain, tidak hanya airnya saja. Nah, ini kemampuan untuk berpikir secara sistemik semacam ini harus dikembangkan. Ya, kemudian juga interaksi satu dengan yang lain. Kita ingat bahwa proses itu sifatnya dinamis, ya, bisa berubah seiring dengan waktu. Misalnya tadi kalau kita bicara siklus air, prosesnya dinamik, ya kan. Nah, ini pada saat bulan-bulan musim kering tentunya berbeda prosesnya dengan pada saat bulan-bulan musim basah atau musim penghujan. Nah, ini kan berarti suatu proses itu bisa sifatnya dinamik, bisa berubah. Apalagi tadi kalau sudah berinteraksi dengan sistem-sistem yang lain. Ah, ya, jadi 4, 5, 6 itu kurang lebih kalau diceritakan secara apa, secara sederhana seperti itu, ya. Kalau kalimatnya ini panjang-panjang, ini saya ambilkan dari dari silabus, ya, dari silabus. Tapi kalau kita simpelkan itu seperti yang saya ceritakan. Nah, kemudian sebagai suatu hal yang cukup cukup apa penting juga di dalam kita belajar ilmu kebumian itu adalah dimensi waktu. Itu yang disampaikan di nomor 7 itu. Identify dynamic process in time dimension while discerning among different time types, human time, historical, geological time. Maksudnya begini, kalau kita bicara bumi, itu kita tidak hanya bicara waktu dalam hitungan hidup manusia gitu ya. Artinya eh, apa waktu, detik, jam, hari, bulan, tahun, tidak hanya seperti itu. Tetapi kalau kita bicara bumi itu kita sampai membicarakan waktu dalam skala yang sangat 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 panjang begitu ya, jutaan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan miliar tahun. Ya, kalau ini Anda semua sudah tahu juga sejarah bumi mulai berapa sekian juta, sekian miliar tahun yang lalu. Nah, skop dari time dimension ini harus Anda kuasai, harus dikuasai. Bisa dibedakan kapan saya membicarakan skop pembicaraan yang dalam kerangka waktu miliar tahun atau juta tahun, atau bahkan mungkin saya bisa juga bicara skop waktu hanya detik atau jam, iya kan? Misalnya kalau kita bicara mengenai ini ya, planetary science, saya bicara atau kita membahas masalah pembentukan tata surya. Wah, ini dimensinya miliar tahun ini ya. Tetapi di dalam planetary science kita juga misalnya membicarakan interaksi bumi matahari, kita bicara misalnya bagaimana efek perputaran bumi mengitari matahari, itu kita bicara dalam dimensi yang lebih pendek lagi, ya kan? Lebih pendek lagi, mungkin dalam dimensi hari, dimensi jam, efeknya di bumi apa? Misalnya pasang surut, misalnya, kita bicara dalam dimensi jam, ya loh. Nah, artinya hanya membicarakan bumi dari sudut pandang
interaksi dengan matahari begitu ya, tata surya bisa skopnya bisa mulai dari miliar tahun sampai jam atau detik begitu ya. Nah, ini kerangka waktu ini harus dimengerti. Kapan kita membicarakan sesuatu, itu kita membicarakan dalam waktu apa. Nah, ini yang kadang bagi yang tidak mempelajari ilmu kebumian secara menyeluruh, ini kadang sulit ya membayangkan, wah ini pembentukan bumi ini atau pembentukan tata surya ini sekian miliar tahun, itu kan membayangkannya sulit sekali. Belum nanti sejarah-sejarah secara geologi, ada masa ini, masa itu, hubungannya dengan misalnya sejarah biologi ya kan, sejarah flora, fauna dan lain sebagainya sampai jutaan tahun. Nah, ini skop mengenai waktu ini juga harus ditata atau di dalam pemikiran Anda nanti harus punya bayangan yang jelas. Pada saat saya membicarakan ini, berarti saya bicara mengenai waktu yang dalam skop jutaan atau miliar tahun. Saya membicarakan ini, berarti saya membicarakan waktu dalam skop ribuan tahun saja. Saya membicarakan ini, berarti saya membicarakan waktu hanya dalam skop tahun, bulan, hari, jam, detik. Nah, ini yang harus Anda paham ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, itu tadi kalau kita bicarakan berbagai macam proses yang ada di bumi, tentunya nanti salah satu hal yang sangat penting adalah juga efeknya atau pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan. Ya, kondisi lingkungan ini sifatnya umum. Apakah kondisi yang dalam kerangka itu yang positif, dalam kerangka yang negatif ya bisa juga. Ya, hubungan antar sistem ini tentunya kalau kita bicara lingkungan ya mau nggak mau berhubungan dengan proses dan material yang di bumi ya kan. Tadi misalnya sebagai contoh tadi yang air itu tadi. Nah, dalam kerangka pembicaraan dalam skop lingkungan seperti apa? Penyediaan air, ya, air bersih, ya, terus kemudian nanti mungkin ke arah yang negatif misalnya ya, masalah banjir itu misalnya. Ya. Nah, ini juga terkait dengan efek-efek mengenai proses-proses itu kita di sekitar kita sehari-hari. Ya, itu pasti tidak lepas dari sistem yang berjalan, siklus yang berjalan di bumi ini. Nah, ini hubungannya dengan aspek lingkungan, ya. Ini juga harus Anda semua harus memiliki wawasan tentang. Nah, kemudian kalau yang nomor 9, 10, 11 ini lebih kepada skill, ya. Skill Anda di dalam melakukan kegiatan ilmiah. Maksudnya Anda tentunya nanti pada saat melakukan pembelajaran atau juga nanti pada saat tes, pada saat menuangkan gagasan, itu juga butuh skill, butuh kemampuan untuk mengambil data, terus kemudian mengolah data dan menuangkan data itu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik dan lain sebagainya. Ya, jadi Anda dituntut untuk mampu berpikir secara saintifik, kemudian tahu bedanya antara observasi dan eksperimen, beda ya. Kalau observasi itu hanya mengobservasi saja, hanya mengamati aja, oh ini seperti ini, seperti ini. Tapi kalau eksperimen, Anda melakukan percobaan,
mengamati, terus kemudian hasilnya seperti apa, Anda mampu membuat conclusion, ya, mampu membuat kesimpulan. Ya, kemudian juga mampu untuk hypothesize, ya, membuat suatu hipotesis, memperkirakan ini kalau saya melakukan ini saya memiliki problem seperti ini, kira-kira jawabannya apa ya? Nah, itu kan Anda harus sudah punya hipotesis, itu namanya hipotesis, ya. Jadi Anda memperkirakan, oh jawabannya itulah nanti yang akan dibuktikan. Nah, walaupun OSN ini bukan lomba dalam bentuk Anda melakukan riset khusus, tetapi kemampuan ini tentu saja harus tetap dimiliki, yaitu karena soal-soalnya nanti juga mengarah kepada kemampuan Anda untuk melakukan pemikiran atau bisa berpikir secara saintifik. Nah, nanti Anda bisa lihat di contoh soal yang akan disampaikan atau besok pada saat Anda melakukan ini ya percobaan, maksudnya mencoba soal. Nah, itu Anda bisa melihat kemampuan untuk mengobservasi, untuk membuat kesimpulan itu sangat diperlukan, terutama dalam olah data. Ya. Nah, kemudian tadi ini mampu mengambil data, menuliskannya, entah itu manual, entah itu secara menggunakan komputer, dan memprosesnya, mempresentasikannya dalam bentuk grafik, chart, ya, diagram dan lain sebagainya. Nah, itu harus mampu. Ya, kemudian peta, ini juga kemampuan membuat peta ini atau memahami peta, membaca peta. Tidak semua orang bisa, ya, memahami peta, bahkan peta yang simple aja kadang ada yang tidak bisa membaca ini, ya, peta yang sederhana, misalnya peta jalan gitu saja kadang bingung. Nah, Anda yang mempelajari ilmu kebumian ini, dasar untuk membuat peta harus dikuasai. Peta yang sederhana, mulai dari peta topografi, peta geologi, nanti untuk misalnya untuk meteorologi Anda harus mampu membuat peta tekanan misalnya begitu, ya, front, terus kemudian oceanografi juga harus mampu, misalnya katakan membuat peta kedalaman laut dan lain sebagainya. Yang astronomi juga mampu membaca peta ini peta langit misalnya, ya, ini posisi koordinat di bola langit. Nah, itu kan kemampuan dasar untuk membuat atau membaca. Ya. Oke, terus kemudian ini menyampaikannya secara tertulis atau secara oral kalau misalnya diperlukan, tapi tentu saja kalau di OSN ini secara tertulis, ya, kita tidak sampai ke oral. Oke, baik. Satu slide lagi berikutnya. Nah, ini tadi yang yang tadi dengan lingkungan. Ini juga ditambahkan, ini yang juga cukup penting sekarang untuk diketahui adalah mengenai natural disaster atau bencana alam, ya, atau ada yang kadang menyebutnya biohazard, ada yang menyebutnya ini bencana meteorologis misalnya. Ada yang menyebutnya bencana geologis, ada, sama saja. Natural disaster intinya begitu, ya. Contohnya gempa bumi, aktivitas vulkanik, tsunami, longsor, banjir, apapun itu. Nah, ini Anda juga harus mampu untuk melihat, ya, memforecast itu artinya
setelah Anda paham mengenai sistem bumi tadi beserta komponen-komponennya, mampu mendeskripsi, mampu untuk mengkarakterisasi komponennya, tentunya Anda juga akan muncul kemampuan untuk melakukan forecasting gitu ya. Forecasting itu tidak seperti terus kita menjadi dukun gitu ya, menjadi dukun. Wah, besok ada gempa bumi di sini, ya tidak seperti itu gitu ya. Tetapi kita mampu, berdasarkan pengetahuan ilmiah saya, berdasarkan pengetahuan saintifik saya tahu bahwa di daerah ini misalnya adalah dia daerah yang rawan gempa. Kalau kondisi tanahnya atau permukaan geomorfologinya miring, terus kemudian di situ ada retak-retakan, terus kemudian hujan terus misalnya, wah ini berarti potensi terjadinya longsor akan tinggi. Nah, itu yang diharapkan Anda memiliki kepekaan untuk memahami pengaruh dari sistem bumi itu secara keseluruhan terhadap kemungkinan munculnya bencana alam. Nah, selain itu juga Anda mungkin juga harus mampu untuk memberikan alternatif untuk mitigasi atau sudah terpikir mitigasinya bagaimana. Ya, misalnya tadi yang landslide, yang longsor gitu ya. Berarti kalau ini lerengnya terlalu ya, sehingga materialnya entah tanah atau batuan mudah bergerak kalau ada air. Nah, ini berarti salah satu mitigasinya adalah lerengnya dibuat lebih landai, misalnya dilakukan terasering. Nah, itu kan berarti Anda sudah punya sense, ya, punya kemampuan untuk memberikan alternatif bagaimana kita memitigasi hal-hal semacam itu. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan sebagai wacana lah ya. Sebetulnya yang diinginkan dari Anda itu apa? Nah, tadi yang saya sampaikan tadi itu nanti akan tercantum atau terwujudkan pada soal-soal yang diberikan. Tadi tentu saja levelnya berbeda-beda ya kan, mulai dari kabupaten kota, sekarang provinsi, nasional, dan sampai ke yang internasional. Tetapi intinya kemampuan yang diinginkan dari Anda adalah seperti itu. Begitu ya. Jadi nanti bisa pelajari lagi semuanya, bisa diolah lagi, perbanyak wawasan sehingga bisa mengikuti ya pola tadi yang sudah saya sampaikan tadi, itu pola yang diinginkan dari Anda untuk menuju ke level internasional. Ya, sedikit demi sedikit dinaikkan, ditingkatkan terus menerus sampai ke level yang Oke, saya kira demikian. Terima kasih pada Anda semua yang sudah memperhatikan dan nanti silahkan untuk bisa direnungkan, bisa dipelajari lagi. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Iksan yang akan bicara mengenai masalah teknis untuk pelaksanaan tes OSN di seleksi tingkat provinsi. Saya kira demikian. Silahkan Pak Iksan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Oke, kita lanjutkan saja ke penjelasan teknis untuk tes uji coba dan tes OSNP nantinya. Baik, silakan ini. Oke, terima kasih Pak Hendra atas penjelasannya dan penyampaian
kayak penjelasan awal dan pemberian secara global mengenai materi silabus dari yang akan kita ujikan sejak dari tahap kota sampai dari tahap nasional dari Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian. Oke, kita akan lanjutkan dengan penyampaian penjelasan teknis untuk tes uji coba dan tes Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2023 bidang kebumian. Silakan. Oke, next. Oke, untuk mengingatkan kembali bahwa inilah kira-kira kompetisi berjenjang ya menuju nanti ISO untuk tahun 2024. Jadi sobat prestasi yang tahun ini ikut seleksi Kabupaten Kota sekarang selamat sudah sampai di provinsi. Nanti kira-kira seperti ini jalurnya. Jadi waktu SNK ada sekitar 24 ribuan peserta sobat prestasi, yang sobat prestasi kan sudah terpilih di antara 1.003 orang yang akan ikut OSMP nanti tanggal 7 Juni, dan nanti di bulan Agustus dan awal September akan ada OSN. Jadi dari tahap ini akan dipilih 100 orang untuk ikut OSN, dan setelah itu nanti skemanya ada 30 peserta yang akan ikut pembinaan internasional yang nanti bulannya biasanya di akhir atau di awal tahun depan, di akhir tahun ini atau awal tahun depan, dan setelah itu nanti dipilih 4 peserta yang akan ikut ISO 2024. Sementara ini 4 karena skema kalau seandainya ISO-nya atau kompetisi dilaksanakan secara luring itu 4 orang peserta. Next. Baik. Nah, dari sekian banyak agenda yang tadi, maka agenda kegiatan terdekat adalah yang kami ingin mengingatkan kepada sobat prestasi adalah tanggal 29 sampai 31 Mei. Nanti itu ada jadwal untuk uji coba. Kemudian sedangkan tes OSMP-nya tanggal 7 Juni dan waktunya itu sudah disetting, sudah diatur jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bagi sobat prestasi yang berada di zona waktu lain, tolong diingat zona waktunya dan memastikan jamnya supaya tidak telat atau terlambat dalam mengikuti tes. Kemudian walaupun ini mungkin untuk sobat prestasi yang ada di Indonesia ya, yang mungkin nanti mungkin dikumpulkan di sekolah atau mungkin dikumpulkan di suatu lokasi oleh sekolah atau dinas, walaupun menurut informasi bahwa pandemi sudah berakhir oleh WHO, tapi tetap himbauan kita tetap melakukan himbauan pemerintah untuk jaga protokol kesehatan ya, protokol kesehatan. Kemudian untuk informasi sekilas, tahun ini ISO untuk tahun 2023 itu dilaksanakan nanti di bulan Agustus, dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Agustus. Walaupun memang tahun ini masih secara online untuk ISO-nya. Next. Kemudian jenis tes kita untuk OSMP nanti, yang nanti sobat prestasi akan melihat saat uji coba, itu akan ada 2 bentuk tes yang kita beri nama tes teori dan ada tes praktek. Sementara waktu yang akan dialokasikan untuk kedua jenis tes itu, tes teori selama 120 menit dan tes praktek selama 60 menit. Ini sedikit perubahan dari tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya kita buat 130 menit untuk tes teori, 50 menit untuk tes praktek. Rupanya masih banyak sobat prestasi yang butuh waktu tambahan untuk mengerjakan tes praktek. Jadi tahun ini kita rubah sedikit, jadi tes prakteknya selama 1 jam dan tes teori selama 2 jam. Jadi total 3 jam untuk tes OSMP tahun 2023. Nah, jumlah soalnya adalah yang tes teori sebanyak 50 buah, dan itu terdiri soal PG 50 buah dan untuk satu pilihan benar ya PG-nya, dan 5 soal esai. Sedangkan tes prakteknya akan ada 2 soal esai, dan nanti seperti Pak Hendra sudah sampaikan bahwa di situ kita akan menguji kemampuan skill sobat prestasi mengenai membaca data, memvisualisasikannya, mengambil kesimpulan dan seterusnya. Kemudian seperti yang sudah disampaikan juga Pak Hendra bahwa di bidang kebumian itu terdiri 4 subbidang. Jadi nanti materi untuk 50 soal ini terdiri dari soal untuk penguji teori geologi, ada teori meteorologi, oceanografi dan astronomi.
Dan catatan tes praktek tadi yang untuk OSNP itu akan dikerjakan setelah pelaksanaan tes teorinya diakhiri atau sudah selesai tes teorinya. Silakan. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana penilaian? Bagaimana kami memberikan nilai? Nah, penilaiannya seperti halnya pas OSNK, kita gunakan skema yang sama, bahwa ada 3 kategori soal, mudah, menengah, dan sulit. Itu untuk pilihan ganda ya, pilihan ganda. Dan jika benar, untuk setiap kategori ada bobot yang berbeda-beda, yang mudah 1, kemudian yang menengah 3, sedangkan yang sulit atau sukar itu 5. Nah, kali ini, karena Sobat Pesai sudah sampai ke tahap provinsi, kita menerapkan sistem minus, mengurangi nilai jika saudara memberikan jawaban yang salah. Yang saat OSNK lalu kita tidak terapkan, kita mau salah, mau kosong kita beri nilai 0, tapi untuk OSNP karena sudah tahap makin tinggi seleksinya, kita berikan nilai minus untuk setiap jawaban yang salah. Sedang untuk soal esai nilainya antara 0 sampai 5, jadi nanti para juri akan memberikan nilai secara proporsional dengan jawaban yang sobat prestasi berikan. Demikian juga untuk soal praktek. Silakan Mas. Oke, sifat tes. Nah ini perlu saya ingatkan dengan berulang-ulang dan saya tegaskan, tes OSNP untuk semua bidang prinsipnya sama, close book. Karena mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan tidak ada yang mencoba membuka atau mencoba mendapatkan jawaban atau meminta gurunya memberikan jawaban dan seterusnya. Close book artinya buku tertutup dan mengerjakan tanpa dibantu oleh orang lain. Tidak memakai perangkat yang memang dibolehkan digunakan, tidak browsing internet, karena kita akan berusaha mengunci proses browsing di luar proses untuk mengerjakan tes, dan tidak membawa buku catatan. Tentu kami berharap paling besar adalah dari kejujuran para sobat prestasi untuk bisa bersungguh-sungguh dan jujur dalam melaksanakan tes, tidak berusaha untuk melakukan kecurangan. Kemudian untuk bidang kebumian kita diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator jika diperlukan. Memang mungkin saya menganjurkan memang perlu bawa kalkulator yang manual, artinya yang bukan di HP ya, karena kita melarang perangkat elektronik terutama untuk komunikasi dibawa ke ruang tes, tapi bawa kalkulator manual itu silakan dibawa, karena mungkin ada beberapa soal yang perlu perhitungan, terutama bisa pas nanti bagian soal praktek misalnya perlu perhitungan yang lebih cermat misalnya, maka dianjurkan untuk membawa kalkulator. Kemudian ada pesan, ada reminder penting yang saya ingin tegaskan adalah pelanggaran yang dilakukan saat tes itu kali ini akan kami akan menerapkan aturan diskualifikasi peserta. Jadi cermati pedoman OSN SMA MA tahun ini pada halaman 23-24 yang sudah dipublikasikan oleh PPTI dan Puspesnas. Silakan dicek, silakan dibaca dengan seksama. Setiap pelanggaran yang tercantum di sana itu sudah ada rincian sanksinya dari mulai ringan, berat, menengah dan berat, dan yang paling berat itu sanksinya adalah proses yang nanti menyebabkan peserta didiskualifikasi. Dan ini tolong dicermati dengan seksama oleh sobat prestasi dan juga oleh guru-guru yang mungkin hadir atau yang nanti melihat ini, tolong bantu agar sobat siswa-siswa Bapak Ibu bisa mengerjakan tes secara jujur dan menjaga marwahnya. Jangan karena ingin berhasil, karena melakukan kecurangan yang akibatnya nanti problemnya adalah diskualifikasi peserta dan mungkin blacklist sekolah. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa bisa jadi dalam beberapa kali kegiatan kita mengindikasikan ada kecurangan yang dilakukan oleh sekolah atau oleh siswa, tapi karena kita mungkin masih merasa itu mungkin kita keliru, maka itu belum kita bisa terapkan. Tapi untuk pelaksanaan kali ini kita akan coba lebih tegas dalam penegakan aturan. Baik, silakan. Oke. Kemudian poin penting yang berikutnya untuk sobat prestasi berkoordinasi dengan Bapak Ibu
dan pihak sekolah adalah bagian ini. Ini tolong segera koordinasi dengan dengan cermat, dengan baik ke Bapak Ibu dan sekolah adalah peralatan yang harus dibawa saat nanti tes, terutama saat tes. Mungkin pas uji coba mungkin masih boleh kita lihat, mungkin ada yang kurang, ada yang tidak apa-apa, tapi karena namanya uji coba, kita melihat simulasi. Tapi saat tes, maka peralatan yang wajib dibawa adalah satu komputer atau laptop yang ada koneksi internetnya. Dan punya browser yang memang memenuhi nanti untuk aplikasi tes kita, yang nanti kita bisa uji. Nanti sobat prestasi bisa uji saat uji coba nanti, apakah cukup enggak laptop yang sobat prestasi pakai? Apakah komputer yang sobat prestasi bisa pakai sudah cukup tidak? Apakah jaringan internet di sekolah sobat prestasi sudah memadai tidak, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita uji bersama-sama, baik sobat prestasi ataupun kami, para juri dan penyelenggara akan menguji tadi tanggal 29 sampai tanggal 31 Mei. Kemudian yang kedua adalah sobat prestasi, walaupun mungkin di uji coba kami belum mewajibkan untuk memasang proctoring, untuk memasang kamera pengawas, tapi boleh juga nanti saat uji coba sudah mencoba sobat prestasi coba memasang kamera proctoring yang nanti kita coba sambungkan ke Zoom misalnya untuk uji coba. Karena nanti pas pelaksanaan OSNP itu sobat prestasi mesti memasang sebuah smartphone yang nanti yang tentu berkamera ya, tersambung dengan Zoom yang nanti gunanya ada sebagai kamera pengawas untuk sobat prestasi. Nanti ada bagaimana pengaturannya, di mana lokasi posisinya akan ditampak pada slide selanjutnya. Jadi tolong nanti perhatikan dengan seksama bagian-bagian ini, dan saat uji coba tolong dilakukan. Tolong kita sama-sama melakukan uji coba untuk melihat kesiapan, posisi dan seterusnya nantinya. Oke, dan catatan saat tes OSNP, maka kamera pengawas ini harus selalu hidup, harus selalu terpasang. Kita tidak bisa menerima alasan misalnya, oh Pak, baterainya mati, internetnya putus. Setiap alasan yang muncul akan kami jadikan sebuah catatan ke dalam penilaian kami nantinya, seksi kami nanti. Jadi tolong nanti dikoordinasi dengan pihak sekolah, dengan pihak mungkin dengan guru pembimbing sobat prestasi, bagaimana agar kamera yang nanti ada di smartphone smartphone Anda itu tetap terkoneksi dengan baik ke Zoom meeting. Oke. Nah, posisi di mana kira-kira? Posisinya kira-kira diletakkan di belakang samping kursi sobat prestasi. Sehingga nantinya layar tersebut bisa kamera itu bisa menunjukkan layar laptop atau komputer sobat prestasi, bisa memperlihatkan secara utuh meja tempat sobat prestasi mengerjakan tes, dan juga sebagian wajah sobat prestasi. Nah, kira-kira silakan Mas lanjut dulu. Nah, ini uji cobanya, saya skip dulu, Mas, kembali dulu, terus lanjut ke halaman berikutnya dulu, satu halaman berikutnya. Terus, ini kira-kira settingnya. Setting yang diharapkan nanti bisa sobat prestasi ulakan uji coba nanti tanggal 31 Mei, agar tidak keliru saat nanti tesnya adalah, kalau posisi kameranya diletakkan dengan baik, maka gambarnya seperti yang tampak di sebelah kiri. Dua gambar itu, kiri atas dan bawah. Itu yang kami harapkan nanti. Dan ini, itu Mas tolong dijalankan videonya. Itu video nggak salah. Nah, itu video. Nah, itu contoh saya dengan Pak Hendra melakukan pengawasan langsung. Kami mengamati satu persatu. Jadi saat tes itu kami amati satu persatu setiap tindak laku peserta sobat prestasi. Begitu ada yang kami curigai melakukan misalnya membuka browser, kami langsung catat. Terus saya dengan Pak Hendra mengawasi satu persatu. Jadi itu akan kami lakukan karena kami ingin agar proses seleksi ini memberikan hasil anak-anak yang terbaik dari yang terbaik. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kami harapkan nanti sobat prestasi benar-benar mengerjakan tes dengan baik dan bersungguh-sungguh tidak melakukan kecurangan. Oke, Mas, kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini uji cobanya. Nah, untuk uji coba sampaikan bahwa ini adalah kegiatan yang sangat-sangat penting yang harus dilakukan.
memang tidak perlu serentak, kan bisa jadi mungkin ada yang baru bisa pagi, mungkin di siang hari atau sore hari, tapi tolong dilakukan. Tolong dilakukan. Karena yang pertama tujuannya adalah agar sobat prestasi mengenali, bisa mencoba, bisa berlatih memakai framework untuk mengerjakan soal saat tes nanti, tes OSNP-nya. Karena nanti baru tahu pas mengerjakan tes banyak yang, oh ini tombol mana mau saya pakai, gimana saya ngupload jawaban ya, gimana saya memberikan jawaban, itu nanti menambah kerumitan saat baru tahu menjelang OSNP-nya. Jadi kita berikan waktu untuk berlatih tanggal 29 sampai 30 Mei, tolong dimanfaatkan. Dan kalau sini mungkin ada seperti ada ujian, atau ada mungkin ada kegiatan sekolah, tolong diatur agar sobat prestasi tetap bisa mengikuti uji coba dengan baik. Kemudian yang harus nanti sobat prestasi kerjakan sama uji coba adalah satu, pastikan bahwa sobat prestasi sudah punya nomor, punya username, punya password. Yang nanti kira-kira mungkin seminggu sebelum tanggal tersebut, atau mungkin bisa lebih cepat, itu akan dibagikan oleh tim data dari BPT. Dan nanti mudah-mudahan juga mestinya sudah ada grup Telegram yang nanti akan coba cari tahu grup Telegramnya, bergabunglah ke grup Telegram, itu akan diumumkan di situ juga. Tapi secara umum itu akan disampaikan melalui situs-situs resmi BPTI dan Puspesnas, Instagram, media sosial, tentang kapan di pengiriman akun peserta. Jadi mudah-mudahan 1 pekan sebelum tanggal 29 itu sudah dikirimkan, presiden sudah tahu, dan nanti dilakukan uji cobanya tanggal 29-30. Yang kedua, seperti yang sudah tercantum di pedoman adalah pelaksanaan uji coba menjadi waktu yang kita minta di mana sobat prestasi mengunggah surat keterangan bebas buta warna. Seperti kita sobat prestasi tahu bahwa kita mensyaratkan bahwa peserta kebumian harus melakukan pemeriksaan bebas buta warnanya dan surat pemeriksaannya diunggah di saat uji coba. Nah ini nanti tolong juga jadi hal yang mesti dijaga dengan baik sehingga jangan mepet menjelang nanti tes OSNP-nya baru sibuk mencari di mana puskesmas terdekat, di mana klinik terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Ya, ini coba kami garis bawahi, ini tidak perlu harus dari dokter spesialis. Ya, syukur-syukur bisa kalau memang punya waktu, punya dana, punya kesempatan silakan ke dokter spesialis. Tapi jika tidak, yang paling mudah ke puskesmas. Cukup minta ke dokter di puskesmas untuk melakukan uji pemeriksaan bebas buta warna, maka saudara sudah bisa dapat surat tersebut dari puskesmas. Dan rasanya juga tidak memakan biaya yang cukup mahal. Jadi tidak perlu harus ke dokter spesialis mata. Cukup dari puskesmas sudah memadai. Bahkan dari klinik, misalnya klinik dari mungkin punya yayasan gereja, punya yayasan masjid, silakan. Asal ada dokter yang bisa mengeluarkan surat keterangan bebas buta warna, maka sudah cukup. Itu diunggah pada tanggal 29 sampai 30 Mei, itu yang kita minta, walaupun nanti kita akan buka untuk unggah ini sampai tanggal 5 Juni. Kemudian jadi mengenali di soal-soal itu tentu hal yang juga harus dilakukan. Silakan Mas. Nah ini proctoring nanti silakan dibaca, posisi 1,5 meter ya, itu nanti ada masih speaker menyala, mikrofon mati, kamera menyala, itu nanti juga akan kami sampaikan akan disampaikan oleh narahubung di grup-grup Telegram untuk kebumian, akan disampaikan kembali aturan ini. Tapi yang pasti tadi tolong siapkan dulu peralatannya, perlengkapannya, jaringannya, kabelnya, kemudian untuk mengisi daya ulangnya dan seterusnya. Dan tentu kadang-kadang mungkin ada beberapa daerah yang mungkin mengalami mati lampu, mungkin punya schedule mati lampu, itu juga tolong dicermati. Tadi kita sudah memberitahu bahwa pelaksanaan OSNP tanggal untuk kebumian tanggal 7 Juni nantinya. Silakan Mas, lanjut. Oke, lanjut. Nah ini kira-kira walaupun memang untuk halaman resminya tahun ini belum ada, tapi ini saya ngambil landing page tahun lalu, kira-kira seperti ini nanti akan disampaikan oleh
tim Narahubung akan diumumkan di situs-situs resmi BPT dan Puskesmas. Jadi nanti linknya, kira ini link yang diberikan kira-kira. Nanti itu masuk situ, nanti akan muncul landing page, nanti itu akan ada pilihan, misalnya bidang apa yang Sobat Prestasi ikut, kebumian, misalnya kebumian, akan bisa lihat nanti. Bisa dilihat, lanjut Mas. Ini tampilan tahun lalu ya. Nah ini yang tampilan kalau sudah masuk landing page, masuk ke login Sobat Prestasi, seperti ini halamannya. Ini kira halaman yang tahun ini. Itu ada bagian untuk ngisi nama username. Sepanjang yang kita tahu bahwa username masih menggunakan NISN yang pernah dibagikan saat OSNK. Nah, passwordnya mungkin berbeda nanti. Nah, itu maka nanti akan ada pengumuman kembali, akan ada publikasi kembali oleh tim Narahubung. Jadi Sobat Prestasi tetap aktif mencari atau tetap bergabung dari ke grup-grup Telegram ya, grup Telegram yang sudah ada sebelumnya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini catatan kalau misalnya nanti Sobat Prestasi sudah punya username, punya password, itu biasanya halaman begitu masuk kan bisa akan muncul halaman ini. Nah, nanti tolong didengar instruksi yang belakang mungkin akan disampaikan oleh Narahubung, apakah boleh nggak ngubah password? Kalau nggak boleh, jangan diubah, biarkan aja apa adanya. Tapi kalau sudah mengubah password, boleh mengubah password, maka ubah, dan waktu mengubah password, Sobat Prestasi catat dengan cermat, dengan seksama password yang Sobat Prestasi masukkan. Jangan nanti setelah diubah, kemudian lupa. Beberapa kesempatan tahun lalu OSNP, OSN itu sering terjadi, ada beberapa orang yang saat sudah tes lupa passwordnya. Saat kita tanya, udah ubah password? Sudah. Nah, password yang diubahnya dia lupa. Ya kita juga nggak bisa bantu. Nah, bisa dibantu, tentu perlu waktu. Karena pasti akan makan waktu kira-kira setengah jam. Bisa menghubungi dulu adminnya, kemudian kita reset dulu dan seterusnya. Jadi akan merugikan Sobat Prestasi. Jadi seandainya nanti pas uji coba Sobat Prestasi memasukkan username dan password dan diminta mengubah password, dengar instruksi terakhir dari Narahubung. Apakah boleh nggak mengubah? Kalau nggak bilang jangan ubah, jangan ubah, biarkan saja. Tapi kalau bilang silakan ubah, maka Sobat Prestasi catat dengan benar, dengan seksama, catat di kertas, catat di HP, catat di buku catatan, bukan di semua tempat yang bisa dicatat supaya dari gunanya nggak lupa nantinya saat tes. Oke, silakan. Nah, ini halaman dashboard kira-kira, walaupun masih dashboard untuk juri ya, untuk juri seperti ini kira-kira nanti akan terlihat seperti ini, warnanya warna biru. Di situ ada beberapa kita bilang ada beberapa section ya atau bagian yang bisa diklik nantinya. Di sini saya sudah hidupkan untuk unggah surat keterangan bebas serta warna. Nanti itu akan ditekan, itu akan ada jendela tampilan untuk kita memasukkan atau Sobat Prestasi memasukkan dokumen pemeriksaan bebas buta warna. Silakan Mas lanjut. Ini kira-kira seperti ini. Ini untuk update profil, walaupun mungkin nanti untuk bagian ini kami mengajukan nggak usah dirubah, jadi biarkan saja. Tapi mau tahu nanti memang dibolehkan bisa memasukkan foto ya, nanti bisa tinggal lihat panduan ini. Lanjut Mas. Terus saja lanjut. Ini untuk mengubah profil, jadi ini mungkin opsional ya, boleh dirubah atau tidak. Nanti tinggal kita tunggu instruksi terakhir dari para Narahubung. Lanjut Mas. Terus lanjut halaman berikutnya terus. Nah ini, terus saja. Terus lanjut. Nah ini terus lagi. Nah ini bagian uji coba. Di sini akan muncul saat nanti ini akan diaktifkan tanggal 29 ya, mulai 29 akan aktif. Itu nanti di halaman dashboard Anda itu akan muncul bagian pertama tentang namanya penugasan assignment, di mana Sobat Prestasi diminta untuk mengupload dokumen mungkin scan atau foto, tapi tetap walaupun mungkin hasil foto atau scan tolong diubah menjadi PDF. Jadi kali ini kami membuat bahwa yang berkas yang diterima cuma PDF. Karena tahun lalu ada yang pakai gambar, pakai macam-macam, malah jadi repot dalam kita memeriksanya. Jadi tahun ini pakai PDF. Jadi juga tolong juga Sobat Prestasi yang mungkin belum pernah mengubah gambar ke PDF atau mengubah dokumen ke PDF, coba cari tahu atau cari orang untuk bisa memberitahu caranya, sehingga nanti pas pelaksanaan unggah ini nggak jadi persoalan. Jadi unggah
dokumen itu tanggal 29 sampai 30 Mei dan final deadline-nya tanggal 5 Juni. Tentu kami berharap Sobat Prestasi semua sudah bisa mengumpulkan tanggal 30 Mei. Kami berharap supaya kita semua dengan mudah tidak perlu nanti mendadak menjelang OSNP harus cari-cari dokter, harus nge-scan, harus mengubah jadi PDF. Jadi kalau bisa semua sudah diselesaikan tanggal 30 Mei. Tapi tetap kita buka sama 5 Juni, mana tahu ada yang memang mungkin ada hambatan, mungkin tempatnya jauh misalnya seterusnya. Oke, tidak cerita batas waktunya. Kemudian nanti setelah itu akan ada bagian untuk kalau diklik akan muncul soal uji cobanya dan akan ada 2 bagian di mana Sobat Prestasi bisa membaca soal praktek dan kemudian mengumpulkan jawabannya. Jadi untuk tahun ini kita meminta nanti Sobat Prestasi mengerjakan atau menjawabnya langsung di dokumen yang kami siapkan. Jadi nanti itu sudah ada kami berikan template-nya, template dalam mungkin dokumen docs ya, untuk Word atau Excel misalnya, itu tinggal Sobat Prestasi isi, ketikkan jawabannya, kemudian upload kembali ke tempatnya untuk mengumpulkan jawaban. Jadi untuk uji coba itu dilakukan tanggal 29 sampai 30, jadi uji coba untuk tes teori dan tes praktek. Lanjut Mas. Nah, untuk SMP nanti jadi mirip juga pas pelaksanaan SMP tanggal 7 Juni itu mirip bahwa akan ada untuk tes teorinya, tes prakteknya, dan tadi ada dua tes praktek. Dan kita berharap semua Sobat Prestasi yang nantinya memang akan ikut OSMP tanggal 7 Juni sudah selesai menyelesaikan tugas pengumpulan surat keterangan bebas buta warna. Sebab apa? Karena surat keterangan itu pengumpulannya menjadi syarat yang nanti harus dipenuhi sebelum Sobat Prestasi bisa mengakses soal tes teori. Jadi jangan nanti gara-gara belum upload, belum benar surat keterangannya, kami tolak atau nggak bisa masuk karena kami berikan semacam filtering gitu ya, filtering bagi yang belum selesai pengumpulannya, belum benar pengumpulannya itu kami tolak untuk bisa mengikuti tes. Jadi secara sistem dia tidak bisa akses soal. Jadi kami mengharapkan itu bisa kerjasama dari Sobat Prestasi bisa mengumpulkan dengan tepat waktu paling akhir tanggal 5 Juni. Walaupun sesungguhnya nanti memang dalam kondisi terpaksa, kondisi yang sudah sangat mepet, kita berikan aksesnya, tapi sudah cukup banyak waktu yang terbuang jadinya. Jadi kami berharap Sobat Prestasi semuanya bisa mengumpulkan tugas dokumen pemeriksaan buta warna paling akhir tanggal 5 Juni. Silakan Mas. Ini kira-kira langkah-langkahnya saya tidak sebutkan dulu, nanti kan kita pandu saat teknik meeting dan juga saat nanti kita uji coba. Prinsipnya adalah itu ada cara untuk kita mengumpulkan surat keterangannya, jadi tinggal diklik tombol-tombolnya, nanti kita diunggah file PDF-nya, kemudian tinggal Sobat Prestasi mengikuti langkah berikutnya itu bisa sampai selesai. Silakan Mas. Ini itu saja ini beberapa versi contohnya. Ini silakan akan dibagikan sehingga Sobat Prestasi bisa melihat nanti kira-kira langkahnya. Catatan penting adalah tolong untuk dokumennya dalam format kertasnya A4 ya. Jangan kemana ada pakai A3 saya lihat, mungkin terlalu besar, mungkin kena foto ya. Kalau A4 atau letter, tapi nggak perlu harus misalnya kalau ada puskesmas itu kan biasanya cuma ukuran kertas yang kecil ya, mungkin cuma A5 misalnya dari puskesmas, nggak perlu minta jadi A4, tapi itu di scan atau dijadikan dokumen PDF yang untuk ukuran kertasnya A4. Jadi nggak perlu harus Pak misalnya puskesmas minta harus yang A4, nggak perlu, cukup yang apa adanya. Oke lanjut Mas. Oke terus. Oke, ini sama nanti ini untuk keterangan bebas buta warna. Lanjut Mas. Oke, ini itu saja, lanjut. Ini lanjut ya. Ini kira-kira bagaimana kalau sudah berhasil ya, itu akan ada semacam notifikasi bahwa sudah berhasil di-upload, sudah berhasil dinilai oleh kami, dan memang dengan kondisi seperti ini, contoh yang untuk tahun lalu itu sudah nampak warna hijau ya. Warna hijau itu yang saya kotak merah, itu menunjukkan bahwa
sudah berhasil mengupload, sudah dinilai, dan sudah sukses, bahkan itu jadi syarat untuk masuk, bisa nanti pas tes OSNP-nya bisa mengerjakan soalnya. Lanjut Mas. Nah ini petunjuknya untuk tes teori. Kami menghimbau bahwa pelaksanaan uji coba dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena nanti pas uji coba kita bisa berulang kali mencoba, mengklik, memberikan jawaban, membatalkan jawaban, mengirim jawaban, bisa berulang kali. Kita akan setting berulang kali untuk uji coba. Tetapi saat nanti tes pelaksanaan resminya, tanggal 7 Juni, itu hanya 1 kali. Jadi begitu keliru, begitu salah, begitu tidak tepat dalam mengupload jawaban dan seterusnya, ya sudah terkunci. Jadi saat uji coba, tolonglah lakukan bukan eksperimen, tapi coba lakukan mengerjakan tugas, mengumpulkan tugasnya. Jadi misalnya tes prakteknya, mengerjakan soal tes teorinya, kemudian memperhatikan seperti apa perilaku waktu kita memberikan jawaban misalnya, gimana cara kita memberikan jawaban, tolong diamati dan dilakukan. Sehingga saat nanti pas tes teori sesungguhnya tanggal 7 Juni, tidak ada problem, tidak ada masalah. Lanjut Mas. Oke, silakan. Nah catatan, nanti kami biasanya, seperti saya sebutkan tadi, dalam tes teori ada tipe soal esai. Nah di sini kami meminta sobat prestasi memasukkan jawaban yang bisa jadi ada hitungannya, maka mungkin sobat prestasi tidak terbiasa misalnya menggunakan nanti aplikasi Moodle yang untuk menginsert simbol, masukkan angka, maka daripada sobat prestasi bingung menggunakan itu, cukup tuliskan saja. Contoh misalnya, sobat prestasi katakan ingin menuliskan A pangkat 2. Daripada sibuk mencari gimana cara membuat pangkat gitu, superscript misalnya, udah tulis ya A pangkat 2. Bagi kami bisa baca itu artinya A pangkat 2. Atau bingung misalnya cari, contohnya misalnya apa itu? Misalnya akar 4 dari D misalnya. Bingung nih gimana cara bikin akar 4 dari D, itu saja. Akar 4 dari D cukup. Sama dengan berapa misalnya, atau akar 4 dari berapa sama dengan berapa. Jadi kalau memang sulit untuk atau tidak paham menggunakan tools yang ada di Moodle, nanti misalnya waktu sobat prestasi melakukan uji coba, sudah abaikan saja. Nggak usah dirisaukan, tuliskan saja seperti apa kalau kita menyebutnya. Jadi 2/3, kalau bingung pakai pernya ya udah 2/3. 2/3 akar 6 ya Bu, 2/3 akar 6. Kalau memang tidak bisa atau tidak ketemu cara menuliskan simbol akar misalnya, dan seterusnya. Misalnya waktu paruh, bingung nih menuliskan waktu paruh, kan misalnya T kemudian kasih subscript setengah di bawah gitu ya, nggak ngerti caranya, sudah ya waktu paruh sama dengan cukup. Jadi nggak usah, kalau memang bingung menuliskan simbol, cukup menuliskan dengan bagaimana cara kita menyebutkannya. Ini selanjutnya. Tapi ini saya berikan contoh, kalau nanti memang ingin mempelajarinya sudah ada namanya equation editor. Tapi saya kami tidak mewajibkan sobat prestasi belajar jauh tentang equation editor. Tapi memang bagi yang senang silakan, punya waktu silakan. Mungkin bagi sobat prestasi yang mungkin punya Word, punya mungkin HTML editor, mungkin di sekolah sudah terbiasa, itu mungkin lebih mudah. Karena mirip-mirip seperti itu, macam HTML editor. Jadi ada tools untuk equation, ada tools untuk masukkan karakter, misalnya tadi simbol huruf Yunani misalnya ya, yang alfa, beta dan terusnya, atau mungkin perlu masukkan gambar, misalnya sobat pasti membuat ilustrasi gambar, mungkin ya disiapkan, kemudian difoto mungkin ya, walaupun mungkin kita akan menghindari itu karena kita menghindari bahwa sobat prestasi membawa peralatan di luar yang tadi sudah kami sebutkan, laptop dan kamera pengawas. Jadi mungkin insert picture kita nggak buat nantinya, atau tidak diperlukan. Lanjut Mas. Oke, nah catatan berikutnya itu juga akan dicoba saat uji coba nanti adalah Bapak sudah masuk ke akun sobat prestasi, sudah ngelihat soalnya, ada bukan soal, link untuk ke soal, tapi begitu ingin kita ngerjakan soal,
nanti biasanya kami akan berikan satu lagi filter, satu lagi semacam gerbang masuk yang harus diisi passwordnya. Jadi nanti biasanya password ini untuk uji coba kami langsung berikan di halaman keterangan. Tinggal diketik saja. Tapi saat OSMP nanti, password itu baru kami bagikan 5 menit sebelum 7.55. Jadi soal mungkin sudah ada atau sudah disiapkan, tapi password untuk bisa mengaksesnya, untuk membukanya itu saat OSMP baru kami berikan 5 menit sebelum pelaksanaan. Itu mengapa kami menganjurkan sobat prestasi saat uji coba kah nanti atau saat tes sesungguhnya hadir paling lambat 15 menit sebelum waktunya. Misalnya waktu tesnya jam 8 misalnya, maka seperti kami harapkan jam 7.45 paling telat sudah hadir. Kalau bisa setengah jam sebelumnya kalau bisa. Karena bisa jadi ada proses misalnya nanti ada pengawasan Zoom misalnya, mesti pengaturan kamera di mana disesuaikan kembali. Jadi kami mengimbau sobat prestasi untuk OSN Kebumian kalau bisa hadir paling lambat 15 menit sebelum waktu dimulainya tes. Jadi tolong dijaga itu paling lambat ya. Dan kalau bisa sebelumnya, kenapa? Supaya kalau nanti serentak semua masuk 1.500 orang, maka itu bisa jadi ada yang terpental, ada yang gagal masuk, gagal login. Jadi alangkah baiknya berangsur-angsur yang masuk. Jadi kalau ada yang sempat bisa jam 7, ya jam 7 mau hadir nggak apa-apa. Oke? Tapi memang ingin tadi paling telat 15 menit sebelum waktu tes dimulai. Lanjut Mas. Oke, ini cara untuk untuk memulai tes ya, nanti itu bisa dicoba nanti pas uji coba, ada linknya tinggal diklik nanti. Lanjut Mas. Nah, ini tadi disebutkan nanti setelah diklik itu akan muncul tuh semacam filter penghalang untuk nggak bisa lanjut sebelum kita masukkan password yang benar. Nah, passwordnya diketikkan dengan benar, baru setelah kita ketik dengan benar itu akan muncul halaman soal. Silakan Mas. Nah, ini halaman soalnya. Ini kira-kira halaman soal. Jadi begitu sobat prestasi masukkan password dengan benar, baru muncul ini namanya halaman awal. Nah, untuk OSMP Kebumian itu setiap subbidang akan dimulai dengan soal namanya, bukan soal sih, teks pengantar. Jadi itu penting untuk sobat prestasi baca, karena biasanya di teks pengantar itu ada hint, ada petunjuk, ada informasi yang penting untuk nanti dipakai dalam mengerjakan soal. Jadi di Kebumian itu nanti setiap subbidang itu akan dimulai dengan teks pengantar. Tolong dibaca dengan seksama. Karena situ ada petunjuk, ada hintnya, ada mungkin informasi penting yang bisa dipakai dan seterusnya. Oke, di sini contohnya di sini di halaman ini ada, jadi bisa baca itu ada time left ya. Time left itu artinya sisa waktu. Jadi di halaman soal itu akan selalu ada bagian yang menunjukkan berapa sisa waktu pengerjaan. Itu tolong dicermati nantinya. Karena tadi saya sebutkan tadi untuk kita tahun ini tes teori kita totalnya hanya 120 menit, 2 jam. 120 jam. Oke, lanjut. Nah, ini contoh misalnya ini soal nomor 1 ya, mungkin ya nomor 1 itu misalnya ada pertanyaan ya, untuk memilih jawabannya tinggal mengklik saja radio button ya, yang bulat-bulat di samping huruf A, B, C, D, itu tinggal pilih misalnya mungkin jawaban yang tepat untuk soal 1 nomor D misalnya, ya tinggal diklik saja radio button yang di sebelah huruf D. Dan misalnya setelah pikir-pikir nggak cocok nih jawabannya, mungkin keliru, untuk mengubahnya, untuk menonaktifkan pilihan D itu tekan tombol clear my choice. Maka itu otomatis hilang. Yang tadi sudah ada poin warna biru yang sudah didiukan itu jadi hilang, jadi kembali blank, pilih tombol radio button di samping huruf A, B, C, D, E, tinggal pindahkan jawabannya kemana yang menurut sobat prestasi yang paling baik. Kemudian biasanya ini mudah-mudahan ini masih sama ya, karena ini versi tahun lalu ya, ke tahun ini masih proses proses pengaktifan dan macam-macam lainnya. Biasanya memang defaultnya itu di sebelah kanan halaman soal itu ada namanya halaman navigasi ya, tombol navigasi. Jadi situ terlihat
ada kotak-kotak yang ada nomornya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu kotak yang sudah ada di blok hitam atau sudah tebal, itu menunjukkan soal yang sudah sobat prestasi jawab. Sedangkan yang masih putih atau masih belum tegas pinggirannya itu menunjukkan soal belum dijawab. Jadi mirip OSNK yang lalu yang sudah hidup kan, yang sudah dijawab warna biru, warna hitam. Kemudian yang belum ada warna yang masih ragu-ragu warna kuning. Di sini kita nggak ada tombol ragu-ragu. Yang ada cuma kosong, berarti itu tidak ada yang belum diklik ataupun sudah dijawab. Jadi waktu untuk OSNP tidak ada tombol ragu-ragu, yang ada adalah petunjuk apakah soal sudah dijawab atau belum dijawab saja. Nah, tapi sini sangat mudah untuk sobat pasti ingin cek, ya tinggal rubah saja, clear my choice sudah bisa dirubah jawabannya. Jadi agak sedikit berbeda dengan OSNK yang lalu. Selanjutnya, Mas. Catatan penting adalah satu halaman selesai, sobat mencoba men-scroll memberikan jawaban untuk setiap soal pada sebuah halaman, maka untuk pindah ke halaman berikutnya, jangan lupa tekan tombol simpan dan lanjutkan. Ini penting karena untuk menjamin jawaban sobat prestasi terkirim dengan baik ke server. Tidak cuma hanya tersimpan di lokalnya laptopnya sobat prestasi. Jadi saat setiap berpindah halaman atau mengubah jawaban, jangan lupa tekan tombol simpan dan lanjutkan. Oke, lanjut Mas. Nah ini soal esai, ini contoh soal esai. Nah ini biasanya bentuknya di bagian atas halaman soal itu ada soalnya, ada keterangannya, mungkin juga ada petunjuk. Kemudian di bawah tuh ada jendela untuk mengisi jawaban, jendela input namanya, jendela input untuk berikan jawaban. Itu tinggal sobat prestasi mengetikkan jawabannya. Apakah perlu dihitung, ya berikan rangka-rangka perhitungan. Kalau memang harus dijawab dalam bentuk narasi, ya berikan narasinya. Nah, saya berharap sobat prestasi dalam soal-soal yang membutuhkan perhitungan dan nanti jawabannya memang ada satuan, misalnya ditanya berapa kecepatan dari rate misalnya, rate-nya, curah hujan bisa. Sebutkan satuannya apa, sesuai satuan yang diminta, yang sesuai. Jangan seperti ini, contoh ditanya katakan kecepatan asteroid misalnya bergerak. Jawabannya 30 meter per sekon mestinya, tapi sobat prestasi jawab misalnya 30 detik. Nah, salah, karena kecepatan itu meter jarak dibagi waktu misalnya. Jadi berikan satuan yang benar untuk soal-soal yang memang mintanya adalah angka, kemudian mesti diikuti oleh satuan hasil perhitungannya. Jadi, tapi kalaupun tidak, tentu kami tidak langsung nolkan, tentu ada proses penilaian khusus bagaimana untuk jawaban yang mungkin tidak lengkap satuannya, tapi nilainya sudah benar. Baik. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di soal test story itu ada 50 soal PG dan 5 soal teori. Soal esai, dan biasanya di sub bidang terakhir itu secara acak dia bisa mungkin soal meteorologi, bisa geologi, bisa astronomi, bisa juga mungkin bidang lain, oceanografi. Yang penting adalah di halaman terakhir, di esai terakhir itu di situ akan muncul tombol namanya finish attempt atau mengakhiri tes. Nah, ini adalah tombol yang menjamin bahwa semua jawaban sobat prestasi dari awal hingga akhir, halaman akhir itu akan terkirim dengan baik ke server pengumpulan jawaban. Nah, ini tolong dicermati, jangan nanti karena mungkin sudah mungkin bosan atau lupa nggak tekan tombol ini. Tolong tekan tombol ini supaya nanti jawabannya nggak gantung, nggak hanya ada di memori lokal tapi nggak nyampai ke server tempat penyimpanan jawaban. Jadi tekan tombol ini, silakan Mas lanjut.
Nah, setelah itu akan muncul konfirmasi semacam kemarin OSNK ya. Apakah sudah yakin ingin mengakhiri tes? Nah, itu lakukan, ikuti saja konfirmasinya. Dan setelah itu, silakan Mas. Nah, kalau selesai akan muncul halaman review. Nah, kalau halaman review berarti sudah selesai. Nah, ini contoh untuk kalau mengerjakan tes praktek. Karena tes praktek itu tidak di dalam soal tes teori, tapi di luar. Jadi kalau nanti kita lihat tadi ada jendela bagian untuk upload, kemudian ada jendela atau bagian untuk mengerjakan tes teori, kemudian ini bagian untuk masukkan jawaban tes praktek. Nah, tes praktek itu biasanya nanti sobat prestasi soalnya diberikan di situ. Bahkan kita juga berikan template untuk menjawabnya. Artinya apakah dalam file Word atau file Excel kami akan berikan template-nya, tinggal sobat prestasi mengisi, dan setelah mengisi upload kembali ke lokasi ke bagian tersebut. Jadi cara mengupload berkas yang sudah diisi adalah mirip dengan cara tadi sobat prestasi mengupload surat keterangan bebas buta warna, mirip. Jadi tinggal tekan submit atau memasukkan jawaban, open, kemudian masukkan, kemudian submit, sudah selesai. Jadi yang penting adalah saat mengerjakan tes praktek adalah baca dengan seksama petunjuk yang diberikan di halaman soal. Perhatikan dengan baik template lembar jawaban yang kami berikan. Apa yang mesti diisi, apa yang mesti digambar, dan seterusnya. Nah, itu yang wajib diperhatikan. Setelah itu ya tadi cara mengirimkan jawabannya mirip dengan tadi mengupload lembar pemeriksaan buta warna. Lanjut Mas. Ini mirip ya, mirip. Nah, tadi seperti katakan tadi siap soal, mungkin nanti bisa jadi ada soal praktek dari geologi, mungkin berbeda instruksi dengan soal dari oceanografi atau dari astronomi. Jadi tolong perhatikan sama instruksi yang diberikan. Lanjut Mas. Oke, ini cara unggahnya mirip tadi saya katakan mirip dengan surat keterangan bebas buta warna. Lanjut Mas. Terus saja sampai halaman terakhir, terus ya lanjut. Nah, terus saja lanjut. Ini oke, lanjut aja. Ini halaman terakhir. Practice makes perfect. Pelatihan membuat lebih sempurna. Jadi nanti saran kami ke sobat prestasi adalah saat uji coba, ini berulang kali saya disebutkan, lakukan dengan berulang-ulang supaya sobat prestasi yakin betul bahwa yang sobat prestasi sudah benar. Sehingga tadi pas nanti saat OSNP tidak ragu-ragu, tidak keliru, tidak bingung. Jadi saat uji coba manfaatkan dengan baik. Silakan Mas, lanjut. Nah ini skip aja. Lanjut. Oke, lanjut. Terakhir itu yang pesan dari kami, jujur juara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Sepertinya sudah cukup jelas dan rinci ya Sobat Prestasi tentang pemaparan terkait silabus atau materi yang akan diajukan, teknis maupun peraturan untuk bidang kebumian ini. Oleh karena itu, mohon diingat kembali bagi Sobat Prestasi hal-hal yang perlu dipersiapkan, tanggal penting, serta selalu cermati pedoman OSN. Serta yang pastinya tetap berlaku jujur dan tetap semangat seperti yang telah dipaparkan dalam sosialisasi kali ini. Dan catatan penting untuk bidang kebumian ini adalah pemeriksaan buta warna yang harus segera diupload sebelum OSNP dimulai. Oleh karena itu, sebelum menutup acara sosialisasi, mungkin dari Bapak Ihsan ataupun Bapak Hendra bisa menyampaikan sedikit motivasi ataupun masukan sebagai closing statement untuk Sobat Prestasi yang akan berjuang di OSN tingkat provinsi bidang kebumian nanti. Mungkin bisa dimulai dulu dari Bapak Hendra terlebih dahulu. Ya, oke, baik. Ya, adik-adik semua ya, peserta seleksi tingkat provinsi, OSN tingkat provinsi. Tadi sudah disampaikan banyak hal, ternyata memang harus ada upaya yang cukup keras ya untuk nanti agar bisa menghasilkan hasil yang terbaik dan tentunya
bisa berlanjut masuk ke seleksi tingkat nasional. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan adalah masalah kedisiplinan ya. Disiplin itu maksudnya disiplin dalam segala hal, apakah itu ada disiplin dalam belajar, ya, membaca, memperbanyak wawasan, silahkan mau belajar dengan menggunakan atau mencari di media apapun atau membaca ataupun melihat YouTube misalnya atau yang lainnya, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting Anda harus disiplin untuk menambah wawasan itu. Karena kalau hanya mengandalkan materi yang dari sekolah, tentunya ya masih banyak hal yang belum bisa tercakup gitu ya. Nah, kalau disiplin juga dalam hal ini tadi mencoba ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iksan, disiplin untuk ikut mencoba karena pernak-perniknya banyak begitu ya. Pernak-perniknya untuk misalnya tadi untuk mengupload atau untuk memilih jawab untuk tadi menggunakan sistem online ini, pernak-perniknya banyak sekali. Nah, ini kan Anda harus disiplin waktunya, silahkan dipakai waktu yang diberikan benar-benar dipakai untuk ya, termasuk juga disiplin untuk memenuhi syarat-syarat yang lain. Tadi ada surat keterangan bebas buta warna, silahkan dipenuhi ya, dan tidak sulit untuk mencari, itu mudah saja. Jadi saya kira tidak akan ada masalah. Terus yang terakhir adalah disiplin dari masalah kesehatan juga. Silahkan dijaga kesehatannya sampai nanti pada saat hari H pelaksanaan malah sakit gitu ya, misalnya karena terlalu banyak belajar gitu, tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur, malah hari H-nya malah sakit. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi tetap pengaturan waktu juga harus disiplin sehingga nanti pada saat hari H benar-benar siap, baik itu siap secara materi ya, Anda sudah belajar cukup, wawasannya sudah cukup, siap juga secara mental dan sehat ya, kesehatan juga siap, mental juga sudah siap, sudah tahu ini nanti yang harus dilakukan seperti ini seperti itu, jadi sudah benar-benar ready, siap mentalnya dan sehat, kondisi prima sehingga bisa mengerjakan semua ini tugas-tugas atau soal-soal yang diberikan dengan cepat dan tepat gitu ya. Saya kira itu saja dari saya. Silakan nanti diolah lah, diatur waktunya, belajar, istirahat, makan, jangan sembarangan juga. Yang penting ini ya, kedisiplinan itu dalam segala hal kita perlukan. Saya kira demikian. Terima kasih Mas Kurniawan. Terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya bisa disambung oleh Bapak Ihsan untuk memberikan sedikit motivasi maupun masukan untuk Sobat Prestasi semua. Baik, terima kasih Mas. Saya cuma mengutip dari para orang tua kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bekerja keras lebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu saja Mas. Baik, terima kasih Bapak sekalian atas motivasi yang telah diberikan. Semoga Sobat Prestasi dapat mencatat dan terus mengingat apa amanat yang telah disampaikan oleh Dewan Juri sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ihsan dan Bapak Hendra Amija atas waktu dan kesempatannya. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk membantu Sobat Prestasi dalam mempersiapkan diri menghadapi OSNP tahun 2023 ini. Dan saya ingatkan bagi Sobat Prestasi, jangan lupa untuk memfollow Instagram @puspresnas untuk mendapatkan informasi selanjutnya yang akan diupdate secara berkala. Sepertinya agenda sosialisasi bidang kebumian sudah dapat dicukupkan. Apakah ada tambahan, Bapak? Sudah, saya kira cukup lengkap. Baik,
Sobat Prestasi yang akan berkompetisi, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Untuk itu, saya Kurniawan Hidayat selaku moderator pamit undur diri. Tetap semangat dan selamat berjuang di OSNP tahun 2023. Dadah. Terima kasih Mas Kurniawan.